Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa, dipimpin oleh Mbak Nadine. Silakan Mbak Nadine. Berdoa agamanya kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Baik. Siapa ya yang tidak berangkat ini ya? Ya, luar biasa kelas 9B ini ya, rajin-rajin semuanya ya. Oh, hebat, anak hebat. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Kalau kemarin kalian sudah mengenal apa itu kecerdasan artifisial, sekarang kita belajar tentang coding. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita selalu dihadapkan dengan namanya coding atau urutan langkah agar pekerjaan kita itu selesai secara efisien. Nah, di dalamnya ini bagian dari coding itu ada namanya berpikir komputasional. Sebelumnya kita ice breaking dulu biar fokus pada pembelajaran hari ini. Nah, saya mempunyai gerakan senam yang sangat lucu. Nah, ada yang mau mimpin ini senamnya? Iran? Ayo Iran, maju Iran. Ayo Iran maju. Sama siapa? Sama siapa? Siapa? Nadine aja berdua. Oke, ayo berdua. Bentar ya. Ya. Ayo berdiri semua, please. Ya. Nanti saya juga ikut dance. Gak usah, karena kamu cantik. Oke, sana. Madep sana nggak? Di sana. Ya. Senam penguin dance. Ya. 1, 2, 3. Kakinya diangkat dikit. Muter. Kakinya angkat. Yeay. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sudah berkeringat, mulai berkeringat ini ya. Ya, tadi kita bahas apa? Berpikir komputasional.
Tujuannya apa pada pembelajaran hari ini? Ya. Agar kamu mengenal dan memahami konsep berpikir komputasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Oke, sekarang saya tanya dulu. Pernahkah kamu merasa bingung saat mengerjakan banyak sekali tugas? Pernah, terutama tugas apa? Pelajaran apa? So pasti matematika. Apalagi? Inggris. Oh. Terus apa lagi? Bahasa Indonesia. Apalagi? IPA. Pelajarannya yang membutuhkan ekstra tenaga lebih ya. Oke. Misalnya besoknya kamu ada pelajaran yang PR-nya banyak. Kira-kira apa yang kamu dahulukan terlebih dahulu? Matematika. Ada yang lain? Apakah olahraga ada tugasnya? Agama. Apalagi? Inggris. Misalnya kamu lihat dulu PR-nya. Antara matematika terdiri dari 10 soal yang hitungan. Bahasa Inggris 10 soal pilihan ganda misalnya. Terus agama 10 soal isian singkat. Nah, dari ketiga itu, secara kamu berpikir, mana yang kamu dahulukan pekerjaannya? Matematika dulu, karena banyak membutuhkan waktu yang panjang, lama. Dan soalnya membutuhkan hitungan. Terus yang kedua, pas soal apa kira-kira? Bahasa Inggris atau agama? Agama, oke. Kenapa agama? Apakah karena faktor yang lain? Isian singkat lebih cepat mengerjakan? Oke. Nah, terus kamu jeda sebentar, istirahat, terus baru mengerjakan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris diterakhirkan? Karena? Karena pilihan ganda, banyak pilihannya. Wah, ternyata kelas ini suka bahasa Inggris ya. Jadi opsi terakhir. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menggunakan prinsip berpikir komputasional. Ada lagi kira-kira? Rumahmu kan daerah Bayi sini, ya kan? Misalnya rumahmu di Gerbang Harapan situ, ya kan? Mau menuju ke SMP 1 Bayi. Rute mana yang paling cepat kira-kira? Hanya jalan lewat ke barat, betul? Ataukah ada yang mengelilingi dulu oasis lewat sana? Berarti kalau berpikir komputasional itu mencari solusi yang paling cepat, betul. Ada lagi misalnya, kamu mau melewati alun-alun sana. Tahu pernah ke alun-alun Simpang 7? Dari SMP 1 Bayi, kira-kira rute mana yang paling cepat lewatnya? Gimana? Barongan. Terus kemana? Ke arah mana? Kanan atau kiri lewat SMP 2 Kudus? Ke kanan. Terus menuju ke SMP mana? 1 Kudus. Terus kemana? Alun-alun. Itu namanya berpikir komputasional, mencari rute terbaik. Secara tidak langsung kamu sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi ya. Ini nanti berpikir komputasional itu tidak seperti kita harus seperti komputer yang bisa mengerjakan waktu cepat. Ada dua cara. Yang pertama itu unplug, tidak memakai komputer. Yang kedua adalah plug in, memakai komputer. Nah, pada pertemuan ini kita belajar bagaimana berpikir komputasional itu digunakan secara tidak langsung atau tidak menggunakan komputer. Kenapa sih berpikir komputasional ini kok diajarkan ke siswa SMP, sudah diajarkan siswa SMP? Nah, karena ini berpikir komputasional mengajari kita bagaimana menjadi pemikir yang logis.
dan kreatif menemukan solusi yang terbaik. Nah, ini tadi contohnya ya. Saat kamu memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil seperti mengerjakan PR dulu, ya kan? Kalau di rumah, lalu baru membantu orang tua, ya kan? Terus lagi yang pengenalan pola, PR matematika dikerjakan lebih lama daripada misalnya olahraga, ya kan? Nah, itu namanya ada pattern recognition atau pengenalan pola. Akhirnya setiap hari kamu dapat mengerjakan pekerjaan selesai tepat waktu. Nah, ini ada 4 metodenya kalau berpikir komputasional. Yang pertama namanya dekomposisi. Apa anak-anak? Dekomposisi. Yang kedua apa namanya? Pengenalan pola. Yang ketiga namanya apa? Abstraksi. Yang keempat terakhir namanya algoritma. Apa itu dekomposisi? Proses memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Contohnya apa? Kalau kamu mencuci baju, pecah dulu bagiannya, ya kan? Pernah mencuci baju enggak ini? Yang pertama apa? Bedakan pakaian berwarna dan warna putih. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Kalau mencuci baju, pisahkan kain berat dan kain ringan. Terus lagi apa? Rendam baju menggunakan rinso atau deterjen. Terus apa? Kucek atau masukkan ke dalam mesin cuci. Kalau mesin cucinya otomatis dikasih waktu berapa jam? Setengah jam, ya kan? Setengah jam langsung waktunya ditungguin mesin cucinya sampai apa? Dikeringkan. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola, kemampuan untuk melihat kesamaan perulangan atau pola tertentu dalam suatu data. Tadi sudah kamu lakukan pengenalan pola, yaitu memisah baju warna putih dan warna gelap. Yang ketiga, abstraksi. Proses mengambil hal-hal yang penting saja, yang tidak relevan itu dibuang, ya. Apakah harus mereknya tadi dikatakan harus Rinso? Tidak. Boleh memilih deterjen lain enggak? Boleh. Contohnya apa? Daya. Atau sabunnya tipe yang sabun deterjen bubuk atau sabun deterjen cair? Boleh dua-duanya enggak? Boleh. Yang algoritma yaitu urutan langkah-langkah. Dari tadi memisah baju sampai urutan langkah menjemur baju. Itu adalah urutan langkah-langkah di algoritma. Kalau kamu di bahasa Inggris ada namanya langkah-langkah. Namanya apa? Teks apa? Teks prosedur. Betul sekali. Ada yang ditanyakan ini? Sudah jelas? Apa tadi 4? 1? Dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, algoritma. Nah, ini contohnya tadi sudah tak jelaskan. Nah, ini kelihatan nggak kira-kira tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan yang belakang? Coba ini. Saya bentuk kelompok dulu ya. Satu kelompoknya 4 orang, depan, belakang. Nah, silakan ini kamu nanti diskusikan dengan kelompokmu. Kira-kira siapa yang tercepat yang menjawab. Nah, ini nanti ada hadiah khusus buat kalian. Tak bacakan ya. Rena memilih sebuah beruang yang mempunyai bintang di kakinya.
memakai selendang di leher atau berpita, tetapi tidak memiliki kacamata. Oke, bisa dicatat sambil dicatat. Ya, sambil dicatat ya. Coba sambil dicatat ya. Kamu boleh berdiskusi dengan temanmu, ke belakang boleh, ke depan boleh ya. Oke, tak ulangi ya, siap? Oke. Rena memilih sebuah boneka beruang. Ada syaratnya, harus ada bintang di kakinya. Terus memakai selendang di lehernya atau berpita. Yang terakhir syaratnya, tidak memakai kacamata. Kira-kira dari jawaban ini, boneka mana yang dipilih Rena? Siapa? Amanda? D. Apakah betul, D? Oke, betul ya? Ini ada Amanda. Sudah saya siapkan ya. Ini Indo ikannya. Mau menemukan anaknya di sini. Tapi ada penghalangnya. Ada kerang, bintang laut, dan tanaman laut. Syaratnya, ikan ini dalam menjemput anaknya tidak boleh melawan 3 ini. Ada yang mau jawab? Ya. Siapa? Petra. Ayo, Petra. Maju aja, nggak apa-apa. Terus pakai kode ini ya. Ayo, siapa? Petra? Mau? Disuruh apa? Instruksinya memakai tanda anak. Panahnya apa? Harus diisi, setiap kotaknya harus diisi panah. Saya panah. Ini kamu lihat kan? Apa aja kok? Setiap kotaknya harus diisi panah. Tiap kotaknya harus diisi panah. Benar-benar itu aja. Kotak yang kosong mana ini? Ini kan? Ya. Kecil-kecil aja. Terus? Terus kemana? Bawah. Terus kemana? Bawah. Ya. Terus kemana? Kanan. Ya. Terus kemana? Bawah. Ya. Terus kemana? Ke kanan. Oh. Sudah masuk? Oke, saya punya soal. Kode berikut ini adalah nama kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota apakah kode berikut? Sini Mbak. Kota apa? Solo. Solo, betul? Betul, ya. Ya, tepuk tangan. Nah, ganti beng-beng nih. Coba. Ya, ini ya. Sekarang kalian berkumpul ke kelompok kalian. Nanti ada yang diskusi, saya spin ya. Siap tidak siap? Nanti saya spin. Oke? Diskusinya apa nanti? Menjawab soal yang ada di sini. Ya, silakan didiskusikan ke kelompok masing-masing. Sudah ya ini. Waktunya 15 menit. Dioret-oret ya. Dioret-oret aja enggak apa-apa, dikasih garis ya, garis kanan.
udah pernah semua. Sama sini ya. Teman-teman, kami dari kelompok keempat. Sebenarnya kita masih diskusikan dan ini akan dulu karena misal menggunakan air suara doa 17. Saya namanya Desmond ada atau 12. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafar anak 9. Tunjuk satu batas dan fungsi yang ini sebelum mengerjakan. Dua, gunakan logika dan pengalaman sendiri menggunakan konsep berpikir komunikasial menganalisis masalah yang berbeda. Tiga, diskusikan dengan menggunakan satu kelompok dan bagaimana memberikan bersama. Empat, menggunakan pensil memberi contoh membantu pada gambar akan menentukan. Lima, tuliskan jawaban yang menghadapi jika sesuai dengan yang disediakan. Masalah satu. Sekarang dulu mengulangi yang dapat melepas pada jalur secara vertikal atas batu atau ke bawah atau ke belakang dan atau ke kanan yang jalurnya tidak mengandung lebih dari 2 bata. Tantangan beberapa lubang yang dilakukan untuk kelas 4 itu digambar dengan sebuah bilangan bulat yang mana lebih besar daripada Betul jawabannya? 18, betul ya? Ada yang tanya? Tidak ada? Ya, cukup jelas ya? Nomor 2. Ini mempunyai keyboard komputer yang dipakai untuk menulis pesan rahasia. Saat sebelum tombol tekan, huruf yang tidak akan tampilkan ke layar. Sesuai dengan penjelasan pada gambar bukti berikut. Antara wilayah sulit menampilkan tulisan SIFMONB. Pesan apa ya? Jawaban kita adalah C. Warning. maaf nih, jawabannya betul atau salah? Yang ketiga. Jelas ya pasti ya. Masalah kedua, box berang-berang menatap bunga di taman yang berbentuk persegi. Dan gambar yang di sebelah kiri untuk memastikan siapa kelompok memutuskan untuk menyiram dapat memaparkan beberapa perkiraan di peta-peta yang masuk di sebuah kebun. Setiap alat penyiram dapat menyirami sebuah paparan bunga di 8 kota sebelahnya. Seperti yang dapat dilihat dari gambar. Iya, sekarang Fado yang nomor 3 ini ada berapa jawabannya? 2. 2. Coba digambarkan Fado bagaimana? Terus yang gambarkan 2? Ada yang ditanyakan ini? Enggak. Oke. Ya? Akan mau nanya? Enggak. Soal keempat. Soal 4. Dewi si berang-berang berjalan dari rumah yang ditandai ke menelusuri jalan sampai ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan mereka memakan keluar setiap rumah yang dilewatinya. Di bawah ini adalah peta desa mereka.
Beruang yang mana yang berupa tersebut? Jawabannya adalah C. C. Bisa digambarkan jalurnya yang melewati mana? Silakan. Gambar nomor 1 ya, silakan ya. Ini. Tadi jawabannya kelamannya Nino berapa ya? 18. Lewatnya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, ada caranya yang lebih cepat dari kelompoknya Iran ini. Iran bisa? Jadi, kalau kelompoknya Iran lewat mana ya? Jalannya yang lebih cepat. Tadi kita berpikir komputasional cari jalan yang lebih. Nah, ternyata ketemu berapa angkanya? 18 boleh kamu lewat sini, tapi alangkah lebih baiknya kamu lewat yang jalan yang tercepatnya adalah 4. Ada yang tanya lagi? Cukup? Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Oke, semoga ilmu hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak.